Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewi Setiarini. Alhamdulillah, kali ini aku ingin sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara menambah followers gratisan tanpa iklan berbayar, tanpa endorse. Teman-teman penasaran kan, apa aja sih 4 cara untuk menambah followers itu? Sebelumnya teman-teman klik dulu tombol subscribe di bawah ini, juga komen, like, dan share-nya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ke depannya. Nah, teman-teman masih di channel Dewi Setiarini, terima kasih ya teman-teman yang masih menonton. Nah, berdasarkan pengalaman aku selama ini, khususnya kalau aku membangun bisnis online hijab. Nah, selama ini bagaimana sih cara aku menambahkan followers gratisan tersebut? Yang pertama adalah teman-teman silakan membuat konten positif yang sangat dibutuhkan oleh target dari teman-teman sendiri, target dari followers teman-teman sendiri. Konten positifnya ini harus nyambung ya dengan target dari followers teman-teman tersebut. Gimana sih yang dimaksud dengan target itu? Kalau misalkan aku bisnis hijab, all shop hijab, itu target marketnya wanita berhijab usia 25-35 tahun, kemudian dia di rumah atau berkantor gitu kan, kemudian dia menyukai kajian islami misalkan seperti itu, jadi yang sangat spesifik. Kalau bisa teman-teman, ketika teman-teman menentukan target followers teman-teman, silakan teman-teman catat di kertas spesifik mungkin gitu kan, poin by poinnya, supaya ketika teman-teman mulai mencari followers lebih tertarget seperti itu ya teman-teman. Setelah kita menentukan target followers kita, maka dengan sangat mudah kita bisa membuat konten-konten yang dibutuhkan oleh mereka. Kita bisa terbantu gitu kan. Misalnya kalau hijab, mereka menyukai kajian islami, maka aku membuat konten yang berisi kajian tentang islami. Seperti itu teman-teman, bisa dari guru-guru kita sendiri seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya target followers suka memasak gitu kan, teman-teman bisa memberikan konten tentang resep-resep masakan seperti itu. Jadi benar-benar tertarget. Ketika kita membuat konten teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah konten itu kalau bisa semenarik mungkin, informatif, artinya yang menyimak konten kita itu mengerti dengan bahasa-bahasa mereka seperti itu. Jadi jangan membuat konten yang tidak informatif atau tidak terlalu dimengerti oleh penikmat dari konten kita tersebut. Yang ada nanti konten kita di skip sama mereka, seperti itu kan teman-teman. Bagaimana sih kita memulai mengonten gitu kan? Nah, sering-seringlah teman-teman untuk melihat konten-konten serupa dari orang-orang yang sudah sukses atau orang-orang yang sudah mulai membuat konten yang banyak followersnya seperti itu. Harus yang serupa dengan konten yang teman-teman inginkan atau target dari followers teman-teman tersebut gitu kan. Misalkan aku tadi butuh kajian islami seperti itu, yang memang rutinitas kita juga kan melihat kajian islami, tapi yang spesifik misalkan untuk usia 25-35 tahun itu cocoknya bahasanya seperti apa sih kajian islami gitu kan, yang benar-benar bisa mereka nikmati. Teman-teman, juga teman-teman jangan lupa ketika teman-teman posting sebuah konten itu ada baiknya teman-teman memperhatikan jam-jam tertentu gitu kan, jam-jam yang orang-orang atau followers target dari teman-teman itu ramai seperti itu. Teman-teman bisa melakukan penelitian sendiri gitu kan, teman-teman bisa teliti sendiri deh jam-jam berapa sih mereka banyak aktif di media sosial seperti itu. Nanti akan terlihat kok trennya, misalkan 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan teman-teman lihat itu nanti kalau di Instagram itu nanti di insight-nya nanti kelihatan seperti itu jam-jam berapa teman-teman bisa memposting konten teman-teman supaya ramai dilihat oleh target dari teman-teman sendiri. Nah, kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan juga ketika kita mau men-share ulang konten dari orang yang sudah sukses atau yang followersnya sudah banyak seperti itu, maka kita harus memberikan identitas dari sumber kita itu gitu kan. Jadi misalnya repost from siapa seperti itu, atau kita tulis sumber dari siapa seperti itu, kalau kita memang
kontennya sama dengan orang tersebut seperti itu. Tapi kalau kita misalnya kontennya kombinasi dari sini gitu kan, dari sumber mana-mana, maka kita tidak perlu sih seperti itu gitu ya teman-teman, karena kita juga harus menggunakan adab yang baik ketika kita membuat konten. Jangan lupa teman-teman, kita juga memikirkan aspek-aspek seperti bahasa yang baik gitu kan. Selain dari menarik, kita juga pakai bahasa yang baik, yang beradab seperti itu, dan juga tidak menyinggung berbagai pihak ya. Jangan memprovokatif yang buruk seperti itu. Pokoknya konten-konten yang benar-benar positif yang dibutuhkan oleh followers kita nanti. Oh ya teman-teman, saat mengonten, selain kita butuh isi dari konten tersebut, memperhatikan bahasa, kemudian menarik atau tidaknya, tentunya ada beberapa yang perlu teman-teman perhatikan. Misalnya teman-teman butuh desain gitu kan. Kalau aku, pengalaman aku itu aku ikut desain berbayar seperti itu. Nah teman-teman nanti jangan khawatir untuk yang mau gratis gitu kan. Nanti kedepannya aku akan buatkan video-video bagaimana sih cara membuat desain-desain tulisan, desain-desain gambar gitu kan, supaya konten kita terlihat lebih rapi, lebih menarik gitu kan. Walaupun aku juga masih terus belajar ya teman-teman, tapi setidaknya aku akan membagikan apa yang pernah aku kursus seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menambah follower secara gratisan, teman-teman harus memfollow, kemudian komen, like, share dari postingan-postingan target followers kita sering-sering gitu, dan harus rutin ya teman-teman, harus rajin seperti itu. Misalnya kalau aku hijab ya, jadi aku sering main ke akun-akun hijab yang shop hijab yang besar, yang sudah besar seperti itu. Kemudian aku lihat di komennya, kemudian aku ikut komen yang positif, kemudian follow dari orang-orang tersebut yang sesuai dengan target aku seperti itu. Kemudian berteman dengan mereka, sering mengkomen postingan-postingan orang-orang yang sudah aku follow tadi seperti itu kan. Dan teman-teman juga harus diperhatikan ketika kita follow atau komen atau like itu, kalau dalam waktu 1 hari misalnya, teman-teman itu tidak bisa berlebihan ya, misalnya kayak ratusan seperti itu aku pernah ya teman-teman. Jadi ada medsos yang pernah aku seperti itu gitu kan. Waktu dulu itu aku di suspend mungkin ya seperti itu ya, jadi ada pembatasan akun aku gitu. Ini pengalaman ini semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari sini gitu kan. Ketika kita memfollow atau like atau share gitu kan, atau komen gitu, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu terlalu berlebihan gitu, karena mereka juga ada aturannya seperti itu. Untuk beberapa platform atau akun di media sosial yang pernah aku lakukan seperti itu, pengalaman aku ya. Nggak tahu deh kalau di akun-akun lain atau di media sosial yang belum pernah aku pengalaman di suspend gitu ya, aku nggak tahu, tapi aku pernah mengalami itu. Dan ini menjadi pelajaran bahwa kita boleh gitu follow, komen, like, share gitu kan, tapi ingat jangan terlalu berlebihan juga teman-teman, karena teman-teman akunnya akan dibatasi. Misalkan 3 hari teman-teman tidak bisa komen, tidak bisa like seperti itu, nanti ya rugi juga gitu kan, kita rugi waktu juga seperti itu teman-teman ya. Dan juga teman-teman ketika teman-teman follow, kemudian like, comment, share gitu ya, itu harus dilakukan dengan ikhlas seperti itu. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika follow, comment, like, dan share ini juga tetap ya teman-teman, sekali lagi perhatikanlah kaidah-kaidah atau adab-adabnya gitu kan, supaya kita juga enak berteman dengan orang lain gitu kan. Jangan sampai kita malah diblok sama seseorang gitu karena kelakuan kita yang kurang ada sopan santunnya seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, kemudian yang ketiga adalah ikuti tren yang ada seperti itu kan. Misalkan tren yang ada, kalau di beberapa platform media sosial itu lagu apa gitu tuh lagi booming misalkan ya, lagi jadi trending topik gitu kan, teman-teman bisa pakai background itu gitu kan. Kemudian teman-teman nanti yang mau belajar, teman-teman untuk yang mau belajar
membuat video dengan background seperti itu. Nanti kedepannya juga aku akan buatkan videonya ya, supaya teman-teman bisa belajar. Kemudian selain lagu, biasanya yang lagi tren misalkan gerakan-gerakan tertentu gitu kan, dengan musik-musik tertentu, teman-teman bisa masukkan di konten teman-teman gitu yang lagi viral seperti itu. Nanti biasanya konten teman-teman jadi viral juga tuh gitu kan, banyak banget yang ngeliat gitu kan kalau teman-teman pakai gerakan atau lagu-lagu yang sedang viral seperti itu. Itu juga ngaruh loh teman-teman, aku juga mengalami itu. Atau untuk teman-teman yang punya budget, teman-teman bisa ikut tren iko-ikoyan misalkan seperti itu, atau giveaway ya gitu kan. Teman-teman bisa pakai itu juga supaya ya sekalian juga teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lain gitu kan di media sosial. Bisa juga pakai cara itu. Pokoknya gunakanlah tren-tren yang sedang in gitu kan, tapi ingat teman-teman harus dengan kaidah-kaidah yang kita anut. Nah, sampai juga kita di poin keempat, apa sih cara untuk menaikkan followersnya gitu kan. Yang keempat ini butuh konsisten teman-teman gitu kan, konsisten. Jadi lakukan selalu setiap hari misalnya, atau 2 hari sekali paling enggak gitu kan. Misalkan teman-teman punya medsos banyak gitu kan, aku juga punya, hampir semua medsos aku punya gitu kan. Dibagi aja teman-teman, misalnya hari ini kita di Instagram, kemudian besok di Facebook, besok lagi di TikTok, besok lagi di YouTube gitu kan, besoknya lagi di dimanapun gitu. Jadi kalau bisa nge-link ya teman-teman, yang sekaligus kita bisa menampilkan berbarengan di semua medsos kita seperti itu kan. Bisa teman-teman setting ya nanti di medsos teman-teman, di akun teman-teman bisa di setting seperti itu. Kalau teman-teman ini butuh semangat gitu kan, ketika teman-teman aduh lagi males konten gitu kan, namanya manusia kan pasti kadang ada malesnya ya teman-teman. Biasanya tonton deh video-video motivasi seperti itu yang bisa membuat teman-teman semangat lagi dan balik lagi untuk konten gitu. Jadi jangan sampai kendor, kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh jangan kasih kendor, supaya target teman-teman tercapai seperti itu kan. Oke, semuanya udah aku bagi 4 poin untuk menaikkan followers gratisan tanpa endorse, tanpa iklan berbayar. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang membutuhkan konten aku ke depannya seputar bisnis online, kemudian tips, aplikasi gitu kan, dan juga motivasi, teman-teman bisa subscribe dulu tombol di bawah ini gitu kan. Jangan lupa like, comment, dan share-nya apa yang teman-teman butuhkan ke depannya. Nanti insya Allah sebisa mungkin aku buatkan, supaya ketika teman-teman subscribe, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel aku. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Hari ini segitu dulu. Jangan lupa tetap berdoa, semangat, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dadah.